Horas Amang Inang, saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali di Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi tengah minggu, Rabu 12 Maret 2025. Sebelum kita istirahat di malam ini setelah satu harian melakukan aktivitas di pekerjaan, di kantor, di lapangan, dan di rumah, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 20 sesuai dengan bacaan malam yang ada di Almanak, tetapi renungan kita saya ambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian, tubuh kita adalah milik Kristus. Nas ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka menjaga tubuh sebagai tempat Roh Kudus, milik kepunyaan Allah yang didiami oleh Roh Kudus. Ini sebagai nasihat kepada jemaat Kristen di Korintus, di mana sebagian masih tinggal dalam kehidupan yang lama sebelum mengenal Kristus, walau mereka sudah menjadi Kristen. Menurut mereka segala sesuatu halal bagiku. Mereka menganggap bahwa karena mereka sudah ditebus oleh Kristus, maka mereka bebas untuk melakukan apa saja, termasuk dosa seksual. Mereka telah memperhambakan tubuh mereka pada hasrat seksual. Akibatnya rusaklah pernikahan yang seharusnya menjadi cerminan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Anggapan seperti ini bersumber dari konsep mereka tentang kebebasan Kristiani dan tubuh yang salah. Paulus menegaskan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Ini menolak ajaran Helenistik atau Yunani yang mengatakan manusia terdiri dari tubuh, roh, jiwa, daging. Sementara pribadi manusia yang kekal adalah jiwa atau rohnya. Tapi Paulus menolak pemahaman ini, sehingga tubuh tidak mempunyai nilai rohani. Walaupun tubuh pada suatu hari akan membusuk di dalam kubur, tidak berarti bahwa tubuh untuk percabulan. Menurut Paulus, tubuh bukanlah semata-mata bagian dari manusia yang dapat rusak, melainkan mewakili manusia itu sendiri. Sebagai pribadi, dia adalah seseorang dan bukan sekedar roh yang melakukan apa yang dia sukai dengan tubuhnya yang fana. Paulus menolak untuk memisahkan kehidupan rohani dan aktivitas fisik. Paulus mengingatkan tubuh kita yang fana ini berada dalam rencana keselamatan dan ditebus, dan harganya tidak main-main, sangat mahal. Harganya lunas dibayar, tidak bisa diukur dengan materi atau uang, emas berkarat-karat sekalipun, karena untuk menebusnya dengan darah Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka kita harus merawatnya untuk Tuhan. Perawatannya harus serius dengan menjaga pertumbuhan rohani dan pertumbuhan jasmani. Jaga kualitas jasmani, jaga kesehatannya, pakai untuk hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Dalam penampilan tidak menjadi batu sandungan. Dan rohaninya, jagalah kesehatannya dengan firman Tuhan. Berdoalah, jagalah hatinya. Pengamsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita boleh menjaga kebugaran, kecantikan, kesehatannya, tetapi yang paling utama jangan cemari dengan berbuat yang tidak benar. Hindarkan perbuatan daging. Tubuh kita adalah milik Tuhan, yang diam di dalamnya adalah Roh Kudus. Istilah kasarnya amang inang, kita hanyalah peminjam atau pemakai. Maka hargailah milik Tuhan. Hormati pemiliknya, yaitu Kristus. Hindarkan perbuatan daging. Apa itu? Paulus mengatakan di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka Mang dan Inang yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan
kepada Allah. Selama kita hidup, mari gunakan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mulut, kaki, tangan, hati, dalam keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, lelah karena bekerja, sakit karena semakin tua, sehat dan masih terus berkarya, kita masih boleh mempersembahkan yang terbaik. Syukuri pemberian Tuhan, nikmati pemberian Tuhan, tetapi jangan lupa tundukkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Biarlah dalam segala kemurahan dan segala kebaikan Allah yang boleh kita nikmati saat ini, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejatimu. Roma 12 ayat 1. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Injil nomor 318 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus untuk mempersembahkan tubuh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan malam ini kami akan istirahat. Tuhanlah kiranya menemani kami sepanjang malam ini dan bangun di esok pagi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.